aset yang kita tonjolkan itu apa? Misalkan religius atau teknologi atau kebudayaan, itu termasuk aset ya, aset yang menonjol atau yang dimiliki oleh lembaga kita. Jadi kita bahas satu dulu. Kita menginginkan murid-murid yang, ini jawabannya jenengan ya, kita menginginkan murid-murid yang modern dan religius, kemudian mandiri, cekatan, memiliki adab yang bagus, kreatif, dan semangat belajar, berilmu, bertakwa, beradab, soleh, solehah, berakhlak mulia, santun pada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, selalu berinovasi. Lah ini panjang ini ya. Kemudian berakhlak mulia, soleh, solehah, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa, kreatif, prestasi, mandiri dan berbudaya. Kemudian soleh solehah, santun pada orang tua baik di rumah maupun di sekolah. Yang terakhir meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa agar terlibat dalam pembelajaran. Kalau dari yang sudah saya baca itu jelas dapat mengambil kesimpulan yang lebih banyak disampaikan tadi tentang apa? Berakhlak, religius, yes. Jadi berakhlak mulia, religius, sopan santun, adab itu kan satu kesatuan ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan profil P5 ya, profil pelajar Pancasila, P5 itu terdiri dari belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang Esa. Ini berarti masuk ini, dan berakhlak mulia. Itu berarti yang dia sampaikan masuk yang itu tadi ya. Jadi yang pertama, bentar ya, mungkin lebih pasnya biar kelihatan nyata itu dengan tulis di situ. Jadi kesimpulan teman-teman itu tertulis di situ. Kalau lesan kan setelah itu bisa hilang gitu ya. Jadi yang sama tulis satu mawon. Jadi nanti terus kita matchingkan dengan visinya itu pas apa belum. Terus impiannya yang belum masuk yang mana nanti akan jelas kalau diperbandingkan dengan tulisan. Oke. Jadi saya tulis mawon ya. Di sini jadi kesimpulan yang pertama kita menunjukkan murid-murid yang berakhlak mulia, religius ya tadi ya. Berakhlak mulia, religius, kemudian ada juga lagi bertakwa, kemudian ada lagi sopan santun ya. Iya, sudah masuk ini guys. Jadi berakhlak mulia, religius, bertakwa, sopan santun, ya, kreatif, mandiri, beradab, cekatan itu ada mandiri guys. Berarti ini ya. Berarti berakhlak mulia, religius, bertakwa, kreatif, mandiri. Ini sudah ada profil pelajar Pancasila sudah 3 ini ya. Iya. Sudah masuk ya? Ya. Kemudian tapi belum modern. Modernnya dimasukkan. Aku tadi modern. Oh iya modern Ya, ada. modern ya. Iya tinggal. Modern itu hubungannya dengan teknologi. Yeah. Ya. Kemudian yang kedua, ini kena apa? Dibahas. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang mempunyai kelebihan masing-masing, akademik dan non akademik. Individu yang memiliki keistimewaan masing-masing sehingga tidak sama antara satu siswa dengan siswa yang lain.
sosok yang punya potensi dan mampu untuk menjadi generasi yang sukses di masa depan. Anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian punya karakteristik yang berbeda-beda dan keistimewaan masing-masing, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing dan dengan karakter yang beragam, memiliki kemampuan pribadi yang dapat kita kembangkan seoptimal mungkin. Anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan atau bakat, ya. Percaya pada rancangan Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu baik, percaya bahwa Allah masih bekerja, ya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan ya bahwasanya kita itu memahami bahwasanya setiap anak itu punya potensi masing-masing, punya karakteristik ya, dan potensi yang berbeda-beda yang harus kita kembangkan. Jadi kesimpulannya adalah kita melihat bahwa murid adalah individu ya, individu yang unik, yang memiliki tulisannya kayak Bu Dokter loh ya, yang memiliki potensi karakteristik masing-masing untuk dikembangkan. Nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan ya. Di sekolah kita wajib mengutamakan tumbuh kembang anak yang meliputi fisik dan keilmuan sesuai dengan minat dan bakat anak. Mengutamakan pendidikan karakter sebagai fondasi utama pendidikan anak-anak. Di sekolah kita mengutamakan suasana pembelajaran maupun lingkungan yang menyenangkan yang bisa mendorong siswa lebih berprestasi. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian kita lanjutkan kepentingan bersama, pendidikan yang berkarakter utama ya. Kita mengutamakan pembelajaran dari murid dan untuk murid, pembelajaran yang berpihak pada murid. Kepentingan bersama dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar warga sekolah. Yang terakhir kepentingan bersama. Jadi di sini dapat kita simpulkan tadi karakter muncul berapa kali ya. Jadi kita mengutamakan pendidikan karakter ya. Kemudian ada lagi pendidikan karakter sama ya, pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan karakter dan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan karakter udah lama dari dipakan kok. Itu pendidikan karakter dan pendidikan yang berpihak pada tapi bisa dibaca ya, yang penting bisa dibaca. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa harus menyadari betul akan pentingnya untuk bersekolah. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan perkembangan zaman.
sekolah adalah tempat untuk yang menyenangkan untuk mencari ilmu dan membentuk karakter pribadi yang lebih baik. Kemudian mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Kemudian murid banyak kelebihan atau kekurangan yang masing-masing perlu dididik, perlu belajar jadi insan yang cerdas, kompeten dan berakhlak mulia. Kemudian mereka di sekolah harus mendapatkan apa ini? Tulisannya siapa ya? Mereka di sekolah harus mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang layak. Itu apa? Yang merasa tulisannya ini tadi siapa? Mereka di sekolah harus mendapatkan pendidikan yang layak. Yang depan nggak tahu, nggak jadi baca. Kemudian bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Yang terakhir mempunyai karakter yang berbeda. Jadi intinya dari ini dapat kita simpulkan murid di sekolah kita sadar betul bahwa Berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Berhak mendapatkan pendidikan yang layak ya. Dan sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk mencari ilmu. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Monggo bagi nanti tidak apa-apa. Yang layak dan sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk mencari ilmu. Dan kelihatan ya. Kemudian nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa mengantarkan anak didik untuk meraih cita-citanya melalui pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan, dapat membimbing siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, dapat memberi ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik, menciptakan murid yang berprestasi tapi tetap berpegang teguh pada agama dan nilai-nilai sosial, dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Kemudian membimbing murid agar dapat mencapai kesuksesan sesuai dengan potensi anak masing-masing. Yang kelima, menciptakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, dapat membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kemudian meningkatkan kompetensi. Jadi di sini dapat kita simpulkan. Jadi sebagai warga sekolah ini kita yakin untuk ini membimbing siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki ya. Jadi ini ada beberapa tadi ya. Membimbing siswa mencapai kesuksesan ya. Ini juga membimbing siswa agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan ya. Jadi untuk membimbing siswa untuk mengembangkan
paham bahwa kita dan wakil di sekolah ini paham bahwa akan pentingnya pendidikan untuk menjawab tantangan zaman, membimbing yang harmonis, membimbing hubungan yang harmonis. Kita tidak dapat menyamaratakan kemampuan setiap anak didik sehingga tugas utama kita adalah mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Pendidikan karakter penting ditanamkan pada anak yang atau murid sejak dini. Selanjutnya, setiap anak memiliki bakat dan minat atau kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki. Kemudian kita perlu meningkatkan kemampuan atau kompetensi masing-masing. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Kita perlu mengoptimalkan bakat dan keistimewaan tersebut. Bahwa setiap anak terlahir dengan karakter dan kemampuan yang majemuk. Tugas kita adalah mengoptimalkan setiap kemampuan yang dimiliki siswa. Selanjutnya, setiap warga di sekolah harus saling menghargai dan bekerja sama. Hal ini dilakukan meski peran dan tugas tiap warga sekolah berbeda. Yang terakhir, tiap anak punya bakat dan kemampuan yang perlu optimal. Jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing ya. Jadi tadi ini sama ya, kemampuan dan kompetensi masing-masing ya. Ini juga jadi setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang perlu kita optimalkan. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing untuk kita dan ini kesimpulan dari post-it yang sudah panjenengan tempel di kalimat ruang cita-cita untuk murid. Sekarang kita lihat visi kita, Bapak Ibu, visi kita yang sebelumnya ya. Apakah sudah sesuai dengan kesimpulan itu atau ada yang perlu ditambahkan atau gimana ya? Bagian harus satu-satu bandingan. Jadi visi kita sebelumnya ya, ini visi aja Sukoharjo, terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter, berprestasi sesuai dengan perkembangan intak dan iptek serta peduli lingkungan. Jadi untuk visi itu yang pertama ada kalimat atau kata kerja operasional sudah betul ya, terwujudnya ya, terwujudnya. Kemudian setelah kita cocokkan dengan ini, berakhlak mulia, religius, bertakwa, kreatif, mandiri, modern, ini saya sudah masuk ke dalam itu ya. Berintak ya, beriman dan bertakwa.
kemudian modern modern iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian mandiri mungkin yang belum ya. Mandiri itu masuk dalam karakter. Iya. Iya. Karakter. Jadi ditambahkan gimana terwujudnya? Ini terwujudnya peserta didik atau terwujudnya pendidikan yang berkualitas? Menurut panjenengan? Kita kan punya peserta didik ya, jadi mewujudkan terwujudnya peserta didik yang berkualitas. Wujudnya peserta didik yang berkualitas, berkarakter, dari tadi berkarakter, mandiri, tambah sini ya. Nanti saya tulis mandiri, berprestasi sesuai dengan perkembangan intak ini masuk ini intak, model ini juga ini masuk iptek. Nah ini mungkin yang peduli lingkungan hidup ini kita perlu ubah. Tapi ini asetnya belum kita munculkan. Aset itu tadi saya sampaikan seperti misalkan teknologi dengan pemanfaatan teknologi dengan berbudaya misalkan. Atau mungkin religius, terwujudnya peserta didik yang berkualitas, berkarakter, mandiri, sesuai dengan perkembangan intek dan diktat, dengan memanfaatkan misalkan apa asetnya. Aset yang kita miliki, misalkan teknologi tidak apa-apa, teknologi pulang bu. teknologi pakai HP-nya nggak apa-apa, itu dalam teknologi. Pakai iPad yang kita miliki itu nggak apa-apa. Jadi kita punya aset itu teknologi. Jadi terwujudnya peserta didik yang berkualitas, berkarakter, mandiri, berprestasi sesuai dengan perkembangan intak dan iptek dengan memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi itu. Ya, muridnya dilihat dulu. Jadi visi itu terwujudnya peserta didik ini kan hasil. Artinya kita bisa nggak dengan apa jenenge perbedaan atau karakter siswa yang macam-macam itu menjadikan. Kalau mewujudkan pendidikan itu mungkin. Tapi kalau menjadikan peserta didik itu yang kira-kira kok kalimat operasional bisa disesuaikan. Jadi yang depan itu mewujudkan pendidikan atau terwujudnya peserta didik. Kalau terwujudnya kan menjadikan peserta didik. Kita kan iya memang kita menjadikan peserta didik kita kan tadi pendidikan berpihak pada murid kan. Jadi murid kita ya kita. Kalau setahu saya kita mengantarkan bukan menjadikan. Iya. Jadi mungkin kata kerja itu pas disampaikan oleh Bapak Rida, cewek Pak. Jadi kalau pakai kata misalnya mewujudkan ya, itu ada proses di situ, ada aktif di situ. Iya, mewujudkan. Kalau terwujudnya ini kayak apa? Membentuk suatu itu kata kerja monggo. Ada yang kata kerja cipta, operasionalnya ada yang ada yang melahirkan, ada yang pokok kata-kata di kata kerjanya digali bersama yang pas. Kalau kata-kata itu ada proses mewujudkan, itu ada proses yang dialami. Jadi mungkin lebihannya pakai ya, aktif di situ. Kemudian tadi saya melihat ada karakter.
Intan, ada Mandiri, itu kan belum masuk di situ, belum masuk di yang mandirinya belum ya. Terus kemudian visi ini kan petunjuknya memang harus disesuaikan dengan sekarang. Sekarang itu adalah merdeka belajar dan karakter, dan memang karakter kita kan selama ini dianggap memang turun drastis, dan di era yang seperti ini itu jadi kayak hukumnya kayak wajib karakter itu. Jadi mungkin nanti di belakangnya itu karakternya ditaruh belakang, endingnya mungkin bla 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 bla, belakangnya berkarakter, profil pelajar Pancasila. Itu akan masuk, intak masuk, nggak usah masuk di situ kalau sudah masuk. Berarti intaknya kita Ya, intaknya sudah masuk di dimensi yang pertama gitu. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, malah itu lengkap. Itu akhlak dalam sesama, akhlak ke alam, semuanya masuk di dimensi yang pertama. Jadi nanti belakang malam endingnya kan karakter itu luar biasa, dan memang itu yang jadi yang paling belakang nanti berkarakter, profil pelajar dan mandirinya sudah masuk, gotong royongnya sudah masuk, 6 dimensi langsung masuk di situ. Perkara tengahnya monggo, itu memasukkan yang era sekarang yang iptek itu monggo, kata-katanya tadi yang kalau visi itu memang katanya tidak usah terlalu panjang, tapi syarat dengan makna, karena nanti jenengan akan jabarkan ke misi sekolah. Jadi nanti kalau isinya udah panjang. Berkarakter profil Pancasila penjabarannya di misi apa? Berarti di bawah kan ada gotong royong, mandiri. Kemudian kalau berteknologi misalnya, berteknologi anunya apa jabaran, maka nanti dijabarkan ke misinya sekolah. Jadi pemanfaatan teknologi nanti kita jabarkan di visi saja. Ini masuk dulu. Oh, dimasukkan. Ya, calonnya apa nih? Buah-buahannya di situ. Yeah. Nanti terus bisa dijabarkan di misi, dan mungkin poin 2 sampai 6 G itu kan perilaku G, lebih ke perilaku G. Itu masuknya nanti ke perilaku warga sekolah dan program sekolah. Jadi nanti penjenengan buat mapping itu kan bisa lanjutnya. Misalnya tadi saya menyebutkan, saya menuliskan bahwa di poin berapa itu ada yang sekolah tempat yang menyenangkan. Nah, nanti penjenengan mapping sekolah tempat menyenangkan itu berarti apa yang harus dilakukan? Indikatornya apa G, indikatornya, gurunya yang kudu menyenangkan pembelajarannya seperti apa, kemudian sekolahnya yang menyenangkan yang seperti apa, kan bisa masuk program sekolah penjenengan yang 2 sampai 6 di mapping itu nanti turunannya ke perilaku ada sekolah mulai dari bapak ibu guru, dan mungkin juga bisa dijabarkan lewat program sekolah yang mengakomodir itu tadi nomor 2 sampai 6. Misalnya tadi mengembangkan potensi sesuai bakat minatnya. Ya berarti kan masuknya ke program sekolah itu. Bagaimana caranya sekolah mengakomodir minat anak, ekstrakurikuler sesuai dengan inginan anak-anak dan masyarakat kan ngoten nggih. Jadi 2 sampai 6 masuknya nanti ke perilaku dan program sekolah. Oke, tengah monggo saya kasihkan contoh. Kalau di sini peduli lingkungan nggih. Kalau di saya itu saya tambahkan berkontribusi pada masyarakat. Itu yang penjenengan sampaikan, aset brandnya itu di situ. Oh, asetnya Jadi kontribusi saya di SD saya masukkan berkontribusi dalam masyarakat. Kalau saya ditanya, loh kontribusinya apa masyarakat, anak-anak kecil itu terhadap masyarakat? Saya mempunyai anak-anak, kami pihak sekolah punya anak-anak berkontribusi masyarakat. Hal-hal kecil dulu, pengelolaan sampah. Itu kan hal-hal kecil tapi kan dia punya kontribusi. Jadi sampah di rumah dan di sekolah. Jadi di rumah ini bawa gitu loh Bu, kresek gitu di lainnya sampah, misalnya bekas Indomie apa-apa dipisah, yang kering-kering dibawa ke sekolah. Ya itu kan sudah kontribusi hal kecil jadi anak-anak itu kalau di saya. Kalau di penjenengan monggo, misalnya lingkungan hidup itu dimasukkan monggo. Jadi untuk asetnya bisa kita aset ya. Ini monggo dirembuk dengan Teknologi atau kartu. kalau masuk teknologi saya kira masih tetap relevan karena sekarang zamannya itu. Misalnya ini teknologinya masuk, terus lingkungannya masuk, dan terakhir berkarakternya masuk, itu sudah bagus. Berarti
mewujudkan tadi ya Pak Rida ya, mewujudkan peserta didik. Yang berkualitas, ya. Tetap ya, yang berkualitas tetap. Yang Misalnya memasukkan sekolah ramah anak kan sudah boleh loh Bapak Ibu. Berkarakter tadi, berkarakter, kualitas, unggul dalam berprestasi gitu aja ya, berprestasi sesuai dengan perkembangan iptek. Ini kata-kata sesuai dengan perkembangan itu kan penjabaran deh. Itu mungkin di skip dia mungkin. Itu kata-kata yang salah makna mawon. Selaras sama penjabarannya dia di bawah nanti di mewujudkan pendidikan yang berkualitas, kemudian IT-nya mungkin bisa dimasukkan berprestasi, terus kalau mandiri nanti masuknya karakter profil belajar Pancasila aja. Jadi sudah kita sediakan akhir ya. Mewujudkan peserta didik yang berkualitas. Ini meramu kata-kata juga. perlu kata-kata yang menarik dibaca, Iya. tidak panjang tapi maknanya mencakup semua gitu. Mewujudkan peserta didik yang berkualitas, berprestasi, terus dengan memanfaatkan iptek. Berkualitas itu sudah berprestasi Sudah masuk. mestinya itu kalau tadi Berarti ini apa? tadi kan berkualitas Apa ya? Sejajar. Sejajar. Kalau berkualitas, insya Allah berprestasi gitu ya. Mungkin yang diambil satu saja yang khusus nih yang Ayo Pak Ida kata-katanya. kalau berkualitas mungkin masih secara umum Bu, mungkin yang prestasi itu. Oh, Kalau masuk berkualitas berprestasi. kan wakil kok. Nanti penjabarannya sangat luas itu. Kualitas dalam bidang apa-apa gitu. Berprestasi. Langsung ke anunya. Berprestasi, masukkan IT-nya monggo. Berprestasi sesuai iptek. Sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti kalau kata-katanya gampang ya kita ganti sesuai iptek, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas kan enggak ya? Bersekit ya. Mewujudkan pendidikan yang berprestasi sesuai iptek. Kemudian ini peduli lingkungan tetap kita lakukan atau gimana Bapak Ibu? Halo, peduli lingkungan gimana? Kalau di akhir tadi berkarakter profil pelajar Pancasila. Peduli teman, peduli atau peduli lingkungan Bapak Ibu yang ditonjolkan. Peduli lingkungan aja ya. Kalau pedulinya ke sesama manusia itu nanti akan mengarah ke sekolah ramah anak. Bisa dimasukkan ke visi. Kalau lingkungan hidup, kalau hubungannya dengan anak kalau peduli teman. hubungannya dengan teman kan nanti penjabarannya mulai stop bullying, seperti itu tuh ramah anak. Bisa dimasukkan itu kalau yang penjenengan tekankan hubungannya anak dengan sesama, dengan manusia. Kita pilih peduli lingkungan hidup atau peduli sesama teman?
teman aja dulu. sesama dan lingkungan hidup dua-duanya teman dan lingkungan Peduli teman sesama masuknya ke pendidik ramah anak mau sekolah ramah anak itu sudah berarti peduli sesama teman ya. Sesama teman. Peduli sesama teman. kalau penjenengan memasukkan peduli sesama teman itu nanti ke perilaku. Nggih, bisa dipahami nggih. Oke. Ini nanti kan bisa dijabarkan. Boten, kalau peduli sama teman itu sudah penjabaran, Bu. Oh sudah. Nggih. Berarti induknya, botnya Sesama. itu nanti mungkin Peduli sesama. pendidikan yang ramah anak itu nanti penjabarannya peduli ke sesama kan, jadi tidak dimasukkan ke Berarti memberikan pendidik yang berprestasi sesuai ITEK, ramah anak, di ramah anak itu nanti penjabarannya peduli dengan teman, stop piye gitu ya. ramah anak, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Betul ya? Serta berkarakter. Ini ITEK ini contohnya ya kita ngomongin ya. Serta berkarakter. Nanti kalau bapak ibu wali murid komite dan yang lain itu di tengah bisa dimasukkan lagi mungkin 1 tambahan 1 atau gimana, kalau mereka punya impian yang mungkin saja bisa dimasukkan ditambahkan. Mewujudkan peserta didik yang berprestasi sesuai ITEK, ramah anak, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya kan? Mungkin nanti kata-kata yang perlu dianu sesuai ITEK itu kayak ITEK-nya masuk tapi kata-katanya Kata-katanya. nanti mungkin bisa sambil lanjut itu Bu, sambil jalan. sambil jalan mungkin bisa jalan. Deal Pak Rida, ada tambahan Pak Rida? Pun, Bu. Ya apa Pak Rida mau ke? Ini kita buat embrionya dulu, jenazahnya dulu. Nanti kan bisa dikembangkan lagi. Jadi nanti ketika tahun ajaran baru kita butuh OSP kita sampaikan, kita mengisi bersama-sama dengan wali murid ya. Kalau bukan wali murid ada tambahan, misalkan Bu ini tambahannya minta religius kan sudah masuk. Nanti kan dengan Profil menerangkan disampaikan ya. ini masuk ke sini kan Bapak Ibu nanti kan mungkin sudah belum paham Profil Pancasila Pancasila itu apa saja. saja. Kalau nanti tidak ada di situ, pengen ditambahkan ya dia itu Bu, di ramah anak sesudahnya itu bisa ditambahkan mungkin 1 lagi yang mungkin impian mereka yang ingin dimasukkan monggo. Ternyata kan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dari yang ini sudah nyerempet kita ya, tapi memang ya ini kan hasil pemikiran satu orang. Jadi kalau kita buat pemikiran kita bersama-sama jadinya ya seperti ini. Dan ada ini kesimpulan ngasih judul, kemudian yang visi itu dikotai terus dengan kasih judul baru atau perubahan visi, di bawahnya diberi judul ya. visi perubahan kan ya. Monggo. Yang kita gambar Ini kan apa gitu? hari ini kita gambar. Tadi diminta produknya, jadi Ini pinggir-pinggirannya ceplok-ceplok ditempel terus dengan foto Berani? zoom 1 gini, terus yang Gambar satu juga pinggiran. zoom 1, jadi gunah mungkin kalau dilaporkan tulisannya gunah nggak ada jauh gitu. Berarti ceplok semua. Kembang loncat-loncat. Terus habis ini foto bersama iya Mas lek ngatur ya.
dekatnya produk mungkin meja kuwi ya ngalih Injih, Bu. ben anu ya Saged, injih. ben bisa Awes, masuk injih. apa nggih Injih, Bu. setelah ini. Guru ini sakit mau mana? Biasanya guru kita akan. Monggo berkreasi. Soalnya kita foto ya berdua. Nanti foto di sini. Canggih. Aku lagi ngerokok nih. Tutup. Nggak bisa. Yang konyotan minggir. Membengi karena